Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 52 dan ayat 53, wa kullu syai'in fa'aluhu fis-zuburi wa kullu saghirin wa kabirin mustafa. Dan segala sesuatu yang telah mereka berbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Tidak ada yang terlewatkan. Semua perbuatan yang dilakukan oleh siapapun itu tercatat. Catat oleh siapa? Catat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga catatan itu cermat, tidak meninggalkan urusan yang kecil sampai urusan yang besar. Tidak ada suatu ucapan atau perbuatan yang sifatnya remeh atau penting, melainkan telah ditetapkan bagi pelakunya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi atas segala sesuatu. Ilmu Allah tidak bertambah dan tidak berkurang sebelum Dia menciptakan alam semesta atau setelah Dia menciptakan alam semesta. Manifestasi dari ilmu tersebut Lauhul Mahfuz, begitu juga Raqiq dan Atid yang telah diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat seluruh amal perbuatan manusia. Baik perbuatan itu kecil atau perbuatan itu besar, sifatnya remeh atau sifatnya penting. Maka kelak manusia akan dipisah dan manusia akan diberi pahala. Maka orang yang beruntung yaitu bagi orang yang melakukan muhasabah atas dirinya sebelum dia dihitung hasibu qabla an tuhasabu, supaya kalian ini melakukan muhasabah setiap saat, muhasabah setiap waktu, supaya kalian tidak ceroboh, kalian tidak gegabah, karena setiap perbuatan itu akan diminta pertanggungan jawab. Maka kelak akan dihisab dan diberi pahala bagi yang melakukan keburukan, akan diberi balasan. Bagi yang melakukan kebajikan akan diberi balasan pula. Maka orang yang beruntung bagi orang yang melakukan muhasabah atas dirinya sebelum dia dihisab. Oleh karena itu ada Imam Musa Al-Kazim alaihissalam, dia menjelaskan syiatuna umul qayyim. Para pengikut kami adalah orang-orang yang cerdas. Mereka selalu melakukan muhasabah setiap waktu, melakukan muhasabah setiap hari, sehingga harinya tidak sama dengan hari kemarin. Harinya lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Maka bagi yang harinya sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Bagi orang yang beruntung, orang yang melakukan muhasabah atas dirinya sebelum dia dihisab di hari kemudian, sebelum dia diproses di hari kemudian. Maka itulah salah satu
dari nasihat yang diberikan oleh surat Al-Qamar ayat 52 dan ayat 53. Supaya al-mukallaf dia bisa berhati-hati, cermat, dan dia mengingat segala perbuatan yang akan dilakukan oleh dirinya itu akan diminta pertanggungan jawab. Sebab tidak ada urusan yang kecil maupun yang besar, melainkan itu semua tercatat, tertulis. Wa kullu syai'in fa'aluhu fil zuburi wa kullu saghirin wa kabirin mustafa. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Ayat ini memberikan nasihat supaya kita berhati-hati, kita tidak ceroboh, kita melakukan muhasabah sebelum kita kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 54 dan ayat 55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Al-muttaquna humul ladzina nazaru li anfusihim wa lam yu'riduha lillahi bi ma'siyatillah wa hasabuha ala kulli saghiratin wa kabirah wa kanu 'indallahi minal muqarrabin. Orang-orang yang bertakwa adalah bagi mereka yang selalu waspada, bagi mereka yang selalu mawas, serta menjaga diri mereka untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak melakukan perbuatan dosa. Karena perbuatan maksiat dan dosa itu berakibat fatal, berakibat menjadikan seseorang sengsara, berakibat kepada seseorang mendapatkan siksaan, mendapatkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Serta mereka selalu melakukan muhasabah atas dirinya. Nah, itu merupakan karakter dari orang-orang yang bertakwa. Selain mereka itu selalu mawas, menjaga diri mereka tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, mereka selalu melakukan muhasabah atas dirinya. Orang yang melakukan muhasabah atas dirinya itu adalah orang yang cerdas, kayyiz. Jadi tidak ceroboh. Dia selalu berhidup. Dia selalu melakukan muhasabah atas dirinya dari setiap perbuatan kecil atau dari setiap perbuatan besar, sehingga mereka merasa dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat dari orang-orang yang bertakwa. Selain telah mereka dijanjikan untuk mendapatkan surga, mereka dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Ini kelak bagi orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman surga. Bagi orang-orang yang bertakwa itu berada berdekatan dengan sungai-sungai surga. Sedangkan di alam dunia mereka orang-orang yang dekat di Allah Subhanahu wa taala.
Mereka selalu percaya kepada Allah. Mereka selalu melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Takwa itu adalah Rasul Akhlak. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, at-taqiyyu Rasul Akhlak. Takwaan itu merupakan masalah pokok dari akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu Anda harus memiliki kelakuan sesuai dengan perintah Allah. Kelakuan Anda menjauhi larangan-larangan Allah. Akhlak itu adalah suatu etika yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai teladan. Wa liqaulihi ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala as-sayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.